Sip, baiklah. Mari kita mulai tutorial bab ke-5, aplikasi integral. Segini kebaca ya, cukup kebaca ya. Semoga cukup kebaca. Jadi sekarang kita lihat yang nomor satu dulu. 1A, ini tentang telah konsep. Jadi ya pemanasan dulu, konsep-konsep dasar aja ini. Em, Kalau nggak salah Bu Levina atau Pak Warsoma menitipkan sesuatu. Jadi ini mungkin akan ada sedikit perbedaan notasi gitu. Jadi ya mungkin kita bisa lihat bersama sebentar. Nah, ini ya. Jadi mungkin kalau kamu baca buku teks, ya, buku Purcell, kadang-kadang buku Purcell, bukan kadang-kadang, buku Purcell itu selalu menuliskan bentuknya kayak gini, ya. Fx, delta X, gitu. A-nya tuh luas, gitu. Ini kalau kalau di Purcell. Tapi kalau notasi yang kita pakai, agak beda dikit aja. Sebenarnya nggak masalah, gitu ya. Ya mau pakai L, mau pakai A, terserah ya, ini untuk menunjukkan luas, gitu. Ini saya sih pakainya biasanya gini gitu ya, atau mau pakai sama dengan juga boleh gitu ya. F dari XI bar dikali delta XI. Jadi kadang-kadang ini yang biasa Power Homa pakai gitu yang kanan ya. Kadang-kadang eh, jarak delta X-nya gitu, kalau misalkan kamu punya mau menghitung luas gitu ya, di bawah kurva, ini A sampai B gitu ya. Nah, kan langkah pertama kan selalu kita iris dulu menjadi ya bagian-bagian tipis gitu ya. Anggaplah tebalnya delta X gitu kan, biasanya begitu ya. Nah, untuk kemudahan biasanya si buku Purcell mengambil delta X-nya sama semua, tapi pada kenyataannya tidak harus sama semua. Makanya Pak Warsoma memperumum bahwa oh iya luas yang ke I itu ya tebalnya delta XI gitu. Nah, lalu tingginya Fxi bar. Nah, Xi bar ini menyatakan titik sampel, titik sampel. Jadi mungkin kalau pernah dengar titik sampel kayak ya ngambilnya yang di mana, di ujung kiri, di ujung kanan, atau di tengah, atau 3/4-nya kiri, ya kayak gitu-gitu kan. Itu kan sebenarnya bebas gitu ya. Toh nanti pada akhirnya kan kamu ambil limit delta xi-nya menuju 0 gitu. Nanti akan bentuknya jadi integral. Jadi ya sebenarnya sama aja. Kalau Purcell sebenarnya dia mengambil bebas, jadi dia akan mengambil titik kiri kalau nggak salah, seingat saya. Jadi ya terserah sih. Toh pada akhirnya nanti dilimitkan juga gitu ya. Kira-kira gitu untuk disclaimer sedikit terkait penulisan notasi. Jadi mungkin ada aja kalau misalkan baca di tutorial, oh ini kok cuma delta A, ini kok cuma delta P, perasaan Power Home ngajarinya delta AI begitu ya. Nah itu nggak apa-apa ya. Tapi mau pakai yang mana lebih baik sih pakai yang ini ya, lebih bagus. Pakai yang kanan aja. Gitu. Nah sekarang kita lihat yang 1A. Jadi sambil ingat-ingat lagi, jadi ada 4 prinsip untuk integral tentu ya, atau 4 langkah integral tentu. Kok porsomanya nge-WA, ntar. Sip. Lanjut. Langkah-langkah integral tentu ada 4. Yang ini perlu diingat sih menurut saya. Kalau kalau kelewat nantinya jadi bingung gitu ya. Mungkin kalau kayak apa ya, aplikasi integral gini kan ngitung luas, ngitung volume, mungkin beberapa dari kalian pernah merasakan ngitung kayak gini ya waktu SMA gitu. Terus biasanya oh ya, langsung aja rumusnya ini, rumusnya itu, kiri apa kanan kanan kurang kiri, atas kurang bawah, apalah itulah gitu. Nah, tapi kalau kita di sini kita pengen menyusun dulu dari mana itu rumusnya dapat gitu. Dan sebenarnya nggak panjang-panjang amat sih gitu. Jadi bisa ditelusuri juga ya. Langkah yang pertama kita harus iris dulu, iris daerah atau objek gitu ya. Jadi atau nggak saya nggak usah jelasin panjang-panjang. Pokoknya mengiris gitu ya.
Mengiris apa? Contohnya kayak yang di gambar 1A ini, gambar di soal 1A. Kita mau menghitung daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan fx, Y sama dengan gx, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B. Terus itu kan digambar kayak pilar-pilar kecil gitu ya. Nah, itu sebenarnya kita sedang melakukan proses pengirisan gitu ya. Nah, pengirisan ini bisa dilakukan secara vertikal, bisa dilakukan secara horizontal, terserah, bebas sebenarnya. Tapi pasti ada salah satu teknik pengirisan yang perhitungannya nanti di ujung akan lebih mudah gitu. Jadi sebenarnya Pak yang ini harus horizontal atau harus vertikal ya potongannya? Ya terserah, terserah kamu. Tapi pasti nanti akan ada satu buah integral yang akan jauh lebih mudah dihitung daripada pengirisan yang satunya lagi. Biasanya sih gitu. Ya. Nah, dalam kasus yang 1A tentunya akan lebih enak kalau kita potong secara sebutannya apa ya? Jadi eh, batang-batang tipis vertikal gitu ya. Jadi kita potong X-nya gitu daripada kita memotong Y-nya. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Intinya karena kita mau melakukan langkah kedua yaitu kita mau menaksir. Naksir apa gitu. Ya tergantung kamu mau menghitung apa. Kamu menghitung luas ya berarti menaksir luasnya. Biasanya kan dengan cara jumlah Riemann yaitu kamu hitung luas persegi panjangnya yang kecilnya satu. Nah, pada akhirnya kalau kamu udah menaksir satu buah bagian atau elemen, langkah ketiga itu biasanya kita menjumlahkan. Kita jumlahkan semuanya untuk semua elemen-elemen tipisnya, dan pada akhirnya kita limitkan. Setelah kita limitkan, nah ini kita akan dapat integral tentu. Gitu ya kira-kira. Jadi kalau misalkan kita mau coba susun yang 1A, berarti sekarang kita mau tulis delta A-nya apa ya? Oke, delta A-nya itu adalah, ini kita mau taksir dengan luas persegi panjang. Gitu ya. Atau biasanya kita mau menulis pakai yang gayanya Power-Soma, boleh, delta AI, begitu. Ini hampiran sih sebenarnya, kan nggak tepat juga. Kita mau taksir dia pakai luas persegi panjang. Jadi ini, sorry, saya ada sedikit salah notasi. Ini harusnya nggak sama dengan kayak gini. Dia adalah, nih kalau kamu intip lagi gambar yang di samping ini, lihat yang warnanya lebih tebal, kita bisa taksir dia dengan volume, luas persegi panjang, tinggi dikali lebar. Lebarnya sendiri ya delta X, ya sebenarnya kalau kita mau mengikuti gayanya Power Homa, berarti delta X-nya kita anggap tidak sama, gitu ya, delta XI, tapi tingginya berapa? Tingginya adalah, kamu lihat yang paling atasnya Fx dikurangi Gx, tapi di titik sampelnya, gitu ya, jadi Fxi bar dikurangi Gxi bar, semuanya kita kalikan sama delta Xi. Nah, nantinya pada akhirnya si luas daerahnya itu adalah jumlah, kan langkah ketiga kita jumlahkan itu ya, I-nya dari 1 sampai N, anggaplah ada N buah persegi panjang dari delta AI. Tapi nanti kamu limitkan juga, limitkannya N-nya menuju tak hingga gitu. Dan ini nggak usah kita ulang-ulang lagi ya, maksudnya nggak usah kayak kita kerjakan kayak bab sebelumnya yang harus hitung dulu, terus pakai ada sigma I kuadrat, bla bla bla, nggak usah, langsung aja pakai integral nggak apa-apa. Jadi integral tentu yang terbentuk adalah integral dari batas X-nya. Batas X-nya adalah dari A sampai B, integrannya atau fungsi yang diintegralkannya adalah Fx kurang Gx. Sedangkan delta Xi kita nanti kita bisa tuliskan menjadi dx gitu ya. Dan ini adalah luas daerah untuk nomor 1A. Ya, ini sepertinya udah pernah di kuliah ya, jadi saya cuma ngulang sedikit aja. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang C, tinjau benda pejal yang dihasilkan jika daerah, oke, masih masih pakai daerah yang sama ya di soal yang A, diputar terhadap sumbu koordinat. Sumbu koordinat itu ya ada dua ya, sumbu X atau sumbu Y. Nah, ini ada dua pertanyaan. Kalau diputar terhadap sumbu X bagaimana? Kalau diputar terhadap sumbu Y bagaimana? Oke.
Jadi ada dua pertanyaan. Sekarang saya gambarkan ulang lah, kira-kira aja ya. Tapi saya orangnya nggak jago gambar, jelek gambarnya. Jadi kira-kira aja. Di sini kan saya cuma mau menggambar bukan keseluruhannya, tapi saya mau menggambar satu irisannya saja. Misalkan kayak gini, gitu. Ini X, nih tebalnya delta X. Oke, tebalnya delta X. Ceritanya mau diputar terhadap apa dulu nih? Yang pertama terhadap sumbu X, berarti diputar terhadap sumbu X. Akibatnya dia akan bentuknya jadi kira-kira sebagai berikut. Agak-agak, semoga kebayang. Gambarnya ya kira-kira begini. Ya, oke. Jadi bentuknya akan menjadi, ya bisa saya bilang seperti cincin begitu ya. Perputaran satu buah elemen gini. Kira-kira seperti inilah. Nah, ini ceritanya cincinnya saya eh, tidurkan gitu. Jadinya bentuknya seperti ini. Ini tebalnya delta X. Yang jadi masalah adalah bagaimana cara menghitung volume ini. Gitu ya. Nah, delta VI-nya itu adalah ya luas alas kali tinggi, gampangnya sih gitu ya kira-kira. Luas alasnya apa? Ini seperti lingkaran yang dibolongin dengan lingkaran lainnya. Berarti ada jari-jari yang dalam, saya namain R in, ada jari-jari yang bagian luar, saya namain R out gitu ya. Nah, berarti harusnya delta VI kita itu adalah pi R kuadrat yang luar dikurangin pi R kuadrat yang dalam, semuanya baru dikali delta X. Jadi pi R out kuadrat dikurangi pi R in kuadrat, semuanya dikali sama delta X. Ini saya bisa tuliskan dia sebagai pi dikali R out kuadrat dikurangin R in kuadrat delta X. Cuma yang jadi masalah, ya siapa R out-nya, siapa R in-nya sekarang gitu. Nah, tadi kalau kita lihat lagi si gambar yang 1A, yang di bagian atas yang menjadi batas atas si persegi panjang ini yang saya arsir sekarang, atasnya itu berasal dari Y sama dengan Fx. Dan bawahnya, bagian bawahnya, berasal dari Y sama dengan Gx gitu. Nah, makanya kalau kamu bisa ngebayangin, oh berarti R in di sini, ini adalah si Gx-nya gitu loh. Ya berarti kan di sini, dari sini sampai sini Gx-nya. Atau dalam kasus ini Gxi bar. Dan R out-nya itu yang bagian luar kita, yaitu Fx I bar. Makanya kita bisa tuliskan di mana, di sini aja lah ya. Delta VI kita itu adalah pi dikali F XI bar dikuadratkan dikurangi G XI bar dikuadratkan kali delta X. Sehingga V kita atau volume benda putar kita adalah ya jumlahan dari VI itu. I dari 1 sampai N, N-nya dilimitkan menuju tak hingga. Dan pada akhirnya kita akan punya integral A sampai B, batas untuk X ya, A sampai B, dari Fx kuadrat dikurangi Gx kuadrat, delta X. Ini ketinggalan. Oh, delta Xi, delta Xi. Tapi jangan lupa dikali pi. Oke ya, jangan lupa dikali pi. Jadi pi-nya saya keluarkan aja lah karena konstanta ya. Nah, itu kalau diputar terhadap sumbu X. Nah, aduh nggak muat, ke bawah dikit. Kalau yang kedua gimana? Diputar terhadap sumbu Y katanya. Oh, oke. Misalkan kita punya perseginya kira-kira kayak gini. Sekali lagi, ini yang atasnya punyanya Fx, yang bawahnya punyanya Gx gitu ya, biar kebayang. Sekarang diputarnya terhadap sumbu Y. Nah, akibatnya kita akan punya bentuknya kira-kira jadi seperti ini. Ya, kira-kira aja ya.
Ya, jadi bentuknya mirip seperti tabung, tapi kopong gitu ya, dalamnya kosong. Atau biasa kita kenal dengan nama kulit tabung gitu. Nah, tapi kulit tabung ini bagaimana cara menghitungnya? Ya, ini kan tabung yang sebenarnya ada ketebalannya. Ketebalannya adalah si delta X itu sendiri gitu. Si delta X itu sendiri, ya. Nah, mungkin udah pernah dijelasin juga di kuliah, yaitu cara paling gampangnya adalah udah potong aja si tabung itu terus dibeberkan gitu ya, atau diratakan. Harusnya bentuknya seperti balok tapi tipis gitu ya, di balok tapi tipis. Balok tipis dengan lebarnya delta X. Yang jadi masalahnya adalah ya kalau ngitung volumenya sih nggak masalah gitu ya, gampang. Volume balok mah udah pada tahu ya, panjang kali lebar kali tinggi. Cuma panjangnya siapa, tingginya siapa gitu ya. Nah, ya berarti kita harus balik lagi ke skenario semula, yaitu sebelum dipotong, apa yang terjadi. Nah, tinggi dari balok itu tidak lain merupakan tinggi dari si kulit tabungnya gitu ya. Ini H-nya, ini H-nya. Dan tidak lain merupakan ya selisih dari FXI dengan GXI. Lalu panjang dari baloknya bagaimana? Ya, panjang dari baloknya bagian sini ini adalah keliling dari si tabungnya gitu ya, keliling dari si tabungnya atau alas tabungnya. Oh, oke, berarti kita harus tahu yang namanya jari-jari di situ ya. Karena nanti kelilingnya adalah 2 pi r gitu. Oh, oke. R-nya berapa ya? Ya, sekarang kan ini kan kamu sedang menghitung di bagian atau di posisi XI bar gitu. Berarti R-nya tidak lain merupakan XI bar dalam kasus ini, yaitu adalah 2 pi XI bar. Makanya delta V kita, delta VI itu adalah panjang kali lebar kali tinggi, yaitu adalah 2 pi XI bar dikali H FXI minus GXI bar dikali delta X, ketinggalan lagi delta XI maksudnya. Nah, akibatnya volumenya, yaitu ambil jumlahannya baru diambil limitnya. Ya, yang adalah integral dari A sampai B. Kenapa sih dari tadi A sampai B? Karena batasnya X, gitu ya. Karena batasnya X, jadi kita hanya melihat batas daerah untuk X gitu, dalam kasus ini ya. 2 pi-nya keluar, XI bar jangan keluar, karena itu mau ikutan diintegralkan ya. Jadi X dikali Fx minus Gx dx. Udah dapat jadinya ya, untuk yang satu C ini. Nah, mungkin jadi muncul pertanyaan, kok tahu cincin, kok tahu kulit tabung gitu? Gimana cara taunya? Gitu kan ya, biasanya kan bingungnya di situ ya. Kok tahu cincin, kok tahu kulit tabung? Gampangnya begini. Gampangnya gini. Kalau misalkan saya punya irisannya seperti ini, irisannya ya bentuknya elemen vertikal seperti ini. Kamu putar dengan sumbu yang tegak lurus dengan si bentuk bidangnya. Ini kan tegak lurus ya. Ini sumbunya yang ini saya tebelin. Sumbunya yang ini, elemennya yang ono. Kalau diputar berarti jadi pasti cakram atau cincin. Gitu. Kalau misalkan kamu punya kayak gini sekarang. Jadi nggak usah takut sekarang kalau pengirisannya ternyata sekarang jadi elemen horizontal. Kamu putar terhadap sumbu yang ini. Nah, ini kan tegak lurus. Sumbu yang ini sama elemen kamu tegak lurus. Ya berarti sama, ini cakram atau cincin juga. Ya. Loh, penting nggak Pak ngebedain cakram sama yang cincin gitu? Ah, enggak lah, rumusnya sama aja. Kalau cincin kan berarti, kalau cincin berarti jari-jari yang bagian dalamnya positif. Kalau cakram kan nol jari-jari bagian dalamnya. Jadi ya, ya udah sama aja cara ngerjain. Nah, kalau kulit tabung itu ketika kamu mengambil elemennya misalkan vertikal,
Terus sumbu putarnya juga sejajar gitu. Nanti jadi kulit tabung. Atau kasus yang lainnya mungkin kalau kamu mengirisnya secara horizontal seperti ini, lalu kamu putarnya terhadap sumbu yang horizontal juga gitu. Ini juga kulit tabung. Ya. Simpelnya sih gitu. Jadi nggak akan bisa kebolak-balik lagi. Dan mana pak yang lebih gampang? Ya nggak ada. Nah, yang lebih gampang itu sebenarnya ketika kamu bisa mengetahui pengirisannya harusnya yang mana gitu. Apakah lebih baik diiris secara vertikal atau diiris secara horizontal? Itu tergantung dari daerah yang dikasih di soal. Kira-kira gitulah. Oke? Nah, sekarang kita lihat nomor 1D. Dari daerah di soal A. Oke, kita lihat lagi daerah di soal A. Itu alas suatu benda pejal dengan irisan sejajar sumbu Y berbentuk persegi. Jika benda tersebut dipotong-potong mengikuti potongan alasnya, maka volume satu potongannya apa, volume totalnya apa. Jadi, setelah kamu belajar volume benda putar, kamu juga belajar volume dengan luas berpenampang tertentu ya. Jadi, bayangkan sekarang saya menggambar, kok nomor 4? No, yang D maksud saya. Jadi bayangkan si daerah tadi saya taruh di 3 dimensi kayak gini lah. Berarti gambarnya kira-kira begini, gitu ya. Satu potongan. Kan ini tebalnya delta XI gitu ya. Nah, katanya luas penampangnya ini eh, sejajar dengan sumbu Y, betul ya? Ini sejajar, irisannya sejajar dengan sumbu Y ya. Berbentuk persegi. Nah, jadi si volumenya berbentuk balok persegi tipis gitu ya kira-kira. Dengan sisinya S di sini. S-nya siapa? Nah, ingat-ingat lagi. Oh, yang bagian atas, tadi si persegi panjang yang saya gambar, bagian atas kan itu punyanya YF, Y sama dengan FX. Yang bawahnya punyanya Y sama dengan GX. Berarti sekarang delta VI kita itu adalah ya S kuadrat dikali delta XI, yaitu fxi bar dikurangi gxi bar dikuadratkan dikali delta xi. Udah langsung. Jadi V-nya adalah limit n menuju tak hingga dari sigma dari 1 sampai n delta VI, yaitu integral dari A sampai B fx kurang gx dikuadratkan semuanya. dx. Kak mau nanya, Ya, boleh. kalau yang S kuadrat itu dari mana ya Kak? Dari mana? Oke. Ini si volume yang benda ruang yang saya gambar ini kan sebenarnya balok karena di sini baloknya itu kan berbentuk persegi si luas alasnya. Ya alasnya sebenarnya dalam kasus ini berarti jadi depan sama belakang kita gitu loh. Jadi ini sekarang saya buat posisi yang saya tidurkan gitu jadinya bentuknya kayak gini kira-kira. Oh iya ya, oke Kak siap. Ya. Jadi ini sisi tingginya delta X I gitu. Kira-kira kayak gitu loh. Oke. Nah, tentunya bentuk-bentuk seperti ini bukan untuk dihafal ya, bukan untuk dihafal rumusnya. Oh, kalau persegi fx kurang gx dikuadratin enggak ya. Karena pertanyaannya bisa macam-macam. Misalkan sekarang saya nanyanya irisan sejajar sumbu x. Ya berarti perpotongannya atau pengirisannya bukan bukan vertikal lagi. Ini mungkin kelihatannya kayak horizontal gitu ya, gambar yang di D, tapi ingat gambar yang di D itu gambar 3 dimensi. Oke, ini gambar 3 dimensinya ya. Beda ya. Kalau yang saya obrolin vertikal atau horizontal itu pengirisan dari 2 dimensinya. Contohnya kayak yang di 1A, itu gambar yang di soal 1A. Oke. Kalau yang vertikal kayak gini ya berarti sejajar dengan sumbu Y. Kalau misalkan
sejajar dengan sumbu X, ya berarti pengirisannya yang horizontal gitu. Jadi kamu akan punya ketebalannya delta YI, jadi gitu. Bukan delta XI lagi. Jadi semuanya benar-benar tergantung sama soal, dan nggak bisa kamu menghafalkan rumus ini, rumus itu, nggak bisa, kamu harus mencari ulang dari awal. Tapi yang paling penting apa nih? Selalu mengingat 4 langkah ini gitu. Iris, taksir, jumlahkan, limitkan. Untungnya proses menjumlahkan dan proses melimitkan itu sudah satu paket gitu ya, karena kamu sudah belajar di bab sebelumnya, dan nggak perlu kamu buktikan lagi, oh limitnya jadi integral, tentu nggak usah, karena kan kamu sudah tahu cara menghitung integral tentu. Oke, kira-kira gitu ya untuk nomor satu. Nah, sekarang kita lihat nomor dua. Jadi sekarang udah beres ceritanya, si konsep-konsep dasarnya, sambil kita ngulang-ngulang lagi apa yang dipelajari di kuliah. Sekarang kita coba ngitungnya gitu ya. Walaupun saya nggak ngitung sepenuhnya, saya cuma bikin integralnya aja. Gitu ya. Nah, untuk nomor 2, yang dibahas nomor 2B saja. Di sini sekali lagi, kalau kamu ingin menghitung luas daerah, em, kamu harus tahu kamu mau mengiriskannya seperti apa. Misalkan mau mengiriskan apa, ini sebenarnya dua-duanya sama susahnya. Dalam artian nggak ada yang lebih gampang dari yang lain gitu. Dan ini sebenarnya sama aja. Kalau misalnya mau saya praktekkan dua-duanya boleh. Jadi kalau misalkan saya mau mengiris secara pengirisan membentuk elemen vertikal dulu gitu ya, misalkan. Ini sebenarnya bisa pilih salah satu ya. Jadi kalau misalkan kamu punya elemennya vertikal, berarti kamu mengirisnya kira-kira seperti inilah gitu ya. Saya gambar seperti ini ya. Dengan berarti ketebalannya delta XI gitu. Delta XI. Oke, berarti luasnya, elemen luasnya atau delta AI-nya itu adalah apa? Berarti kamu harus lihat bagian atas sama bagian bawahnya, karena kan kamu harus menghitung tinggi persegi panjangnya berapa. Nah, di sini muncul masalah. Muncul masalah kenapa? Karena di perbatasan ini, ya, kalau kamu lihat nih, di perbatasan bagian ini, oke, tingginya berubah, ya. Kalau misalkan dari 0 sampai 1, itu kan tingginya mengikuti yang si parabola, yang bagian atas, yang bagian bawah juga, ya, parabola juga, gitu ya. Tapi kalau dari 1 sampai 2, tingginya itu mengikuti yang bagian atasnya si garis ini, yang bagian bawahnya si parabola. Jadi kita harus pisah kasusnya, ya. Kalau di sini untuk X-nya berada di selang 0 sampai 1, bagaimana delta AI kita untuk X-nya berada di selang 1 sampai 2, bagaimana delta AI kita. Jadi pertama-tama ya mungkin kita harus tahu atas kurang bawah, tapi sekarang kan ketebalan kita si delta XI, berarti fungsi-fungsi kita harus diubah dalam X. Nah, disitulah baru kamu sadar, ah iya ya ribet ya elemen vertikal. Tapi nggak apa-apa, saya contohin aja dulu biar kelihatan. Nanti kita kerjain juga yang elemen horizontalnya ya. Nah, berarti kalau X-nya dari 0 sampai 1, bagian atasnya itu kan X sama dengan Y-1 dikuadratkan, bagian bawahnya itu X sama dengan 2 akar Y. Berarti kita harus ubah jadi Y sama dengan, bisa nggak? Bisa. Ini kan akar X sama dengan Y-1, berarti Y-nya adalah akar X ditambah 1. Ini kotretan doang ya di samping ini. Oh, kalau yang bagian bawahnya berarti X kuadrat sama dengan 2Y. Salah, 4Y. Berarti Y-nya adalah X kuadrat per 4. Sip. Berarti ini bawahnya, ini atasnya. Catat. Kita catat bagian atasnya berarti akar XI bar ditambah 1 dikurangi X kuadrat per 4. XI bar kuadrat. Ya. Dikali delta XI. Nah, yang berbeda adalah yang di bagian atasnya aja kan. Karena nanti kalau yang delta AI untuk X dari 1 sampai 2, dia garis X sama dengan 3 min Y. Tapi ini gampang banget.
Y sama dengan 3 min X. Berarti atasnya sekarang jadi 3 min XI bar dikurangi XI bar kuadrat per 4. Delta XI. Gitu. Nah, tugas kita selanjutnya adalah ya tinggal buat bukan delta lagi, tapi kita buat luas daerahnya itu adalah penjumlahan semuanya dari delta AI kita, lalu kita ambil limitnya n menuju tahiga. Dan ini tidak lain merupakan bentuknya jadi dua kali integral ya. Jadi integral 0 sampai 1 akar X plus 1 dikurangi X kuadrat per 4 dikali, bukan dikali, tapi dx gitu ya. Ditambah integral 1 sampai 2 3 minus X dikurangi X kuadrat per 4 dx. Hitung, bisa pasti. Ya. Nah, kalau misalkan elemennya horizontal, berarti kita harus gambarnya bukan yang tegak kayak gini, tapi yang mendatar gitu ya. Kira-kira kayak ginilah gambarnya. Ya. Berarti ketebalan yang kita bicarakan sekarang delta YI. Gitu. Oh, ini juga ada masalah. Kenapa ada masalah? Nih, kan sekarang kita harus melihat panjangnya. Panjang si persegi panjangnya berarti harus melihat bagian kanan dikurangin bagian kiri. Ya. Tapi di Y sama dengan 1, batasnya berubah kalau kamu lihat nih. Ya, dari 0 sampai 1, nih saya sambil kerjain ya, untuk Y dari 0 sampai 1, delta AI-nya sih sangat mudah, yaitu adalah kanan kurang kiri, berarti 2 akar YI bar, dikurangi 0. Kenapa 0? Karena yang bagian kirinya 0 gitu ya, sumbu Y, gitu kan, karena itu Y sama dengan 0, maaf, X sama dengan 0, gitu, dikali delta YI. Nah, lalu untuk Y-nya dari 1 sampai 2, kita akan punya apa? Untuk Y-nya 1 sampai 2, delta AI kita akan menjadi bagian kanan kita, itu adalah 3 minus YI bar, dikurangi bagian kiri kita adalah YI bar kurang 1 di kuadrat, kali delta YI. Nah, maka dari itu kita akan punya bagian, kalau misalnya kita menggunakan elemen horizontal, luas kita itu adalah sama penulisannya, limit n menuju ta hingga sigma dari 1 sampai n delta AI, yaitu integralnya. Sekarang kamu melihat integral untuk batas y ya, tapi kebetulan sama, kebetulan loh, kebetulan ya. Jadi integral 0 sampai 1 untuk 2 akar y dy ditambah integral 1 sampai 2 untuk apa itu? 3 min y min 1 kuadrat. Ya ini bisa disederhanakan sama kamu. Dan bisa kamu cek, kalau kamu hitung kedua versi ini harusnya sama hasilnya. Dan harus sama. Karena kan kita menggunakan daerah yang sama. Gitu. Jadi kasusnya kalau nomor 2B, lebih gampang yang mana? Ya kalau menurut saya, ya ini beda-beda ya tiap orang ya. Kalau menurut saya lebih gampang yang horizontal, karena udah dikasih rumusnya. Udah dikasih rumus X sama dengan. Gitu. Jadi lebih enak. Kalau yang vertikal kan kita harus nyari dulu sendiri rumusnya. Rada-rada capek juga. Tapi ya itu bebas. Pada akhirnya bebas karena hasil akhirnya sama. Selama penurunannya benar, ya nggak masalah. Nggak akan disalahin. Oke, itu nomor 2 ya. Nah, sekarang kita lihat nomor 3. Nah, kalau nomor 2 udah enak ya, udah digambarin. Sekarang nomor 3 kita harus nambah satu step lagi, step 0. Gambar dulu daerahnya. Ya. Jadi biasanya kalau ada soal-soal yang bentuknya integral tentu, kayak ngitung luas, ngitung kolom, nah biasanya gambarnya nggak dikasih. Biasanya gambarnya nggak dikasih, dan kamu harus buat dulu gambarnya. Jadi harus ingat-ingat lagi gambar grafiknya. Oke, 3A aja ya.
X min 1, Y sama dengan X min 1. Berarti titik potongnya ada di mana aja tuh? Kalau titik potong sumbu X, berarti di min 1. Titik potong sumbu Y berarti ada di min 1. X-nya di nolin. Saya salah ya. Titik potong sumbu X mah di 1. Titik potong sumbu Y di minus 1. Kira-kira lah gambarnya kayak gini. Ya. Lalu ada 5 minus X kuadrat. Oh ya, dia perpotongannya di ini juga tidak sesuai skala. Saya ngira-ngira aja. Di plus minus akar 5. Dan titik potong sumbu Y-nya di 5. Ya. Dan dia parabola yang terbuka ke bawah. Nah, jelek gambarnya. Kira-kira aja lah ya. Tidak simetris. Sudahlah. Nah, ini kalau dilanjutin, bisa ya dilanjutin ke sini. Ya. Dan garis Y sama dengan 1. Garis Y sama dengan 1, sini itu, oh ini titik potongnya berapa ya? Kita harus hati-hati sedikit. Biar agak akurat, saya mau cari titik potongnya dulu. Cara cari titik potong, semoga masih ingat, yaitu tinggal disamain aja salah satu koordinatnya ya. Mau disamain X-nya, mau disamain Y-nya. Boleh, tapi nanti pada akhirnya kamu harus cari semuanya ya. Dalam kasus ini kita samain Y-nya aja. 5 minus X kuadrat sama dengan X min 1, berarti X kuadrat plus X min 6. Yang adalah X min 2, X plus 3. Ya. Berarti X-nya 2, ini 2, di sini ini 2, atau X-nya minus 3. Sip. Kalau X-nya 2, Y-nya berapa? Coba masukin ke sini berarti ya. Paling gampang masukin situ aja. Boleh nggak masukin sini? Boleh. Terserah. Yang paling gampang aja. Oh, Y-nya 1. Oh, berarti garis Y sama dengan satunya benar-benar kena di sini gitu ya. Nah, ini Y sama dengan 1. Oh, ini saya kasih keterangan biar nggak pusing. Ini Y sama dengan X min 1. Ini Y sama dengan 5 minus X kuadrat. Gitu ya. Oke, pertanyaannya menarik nih. Yang mana daerahnya? Nah, ini menurut saya daerahnya ambigu ya. Bisa yang atas, bisa yang bawah ya. Kalau menurut saya, karena masalahnya ini pas kena banget di sini nih. Oke, kita asumsiin aja. Nggak bisa. Yang atas nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nih, kalau misalkan saya arsir yang atas, nih ya. Yang atas itu kan cuman si parabola dibatasi sama si garis Y sama yang 1 doang. Nah, ini nggak pas. Karena kan kita harus ada punya batas garis juga. Berarti yang diambil adalah daerah yang diarsir di bagian sini nih. Ya, ini yang mau kita hitung luas. Oke. Nah, dan yang paling gampang cara menghitungnya ini adalah dengan cara kita ambil irisan kapus. Irisan horizontal saja. Loh, kenapa nggak vertikal? Kalau vertikal nanti bagian atapnya nanti bisa berubah. Yang kalau dari sini sampai sini, ini berubah nih, gitu ya. Bagian atapnya bisa Y sama dengan 1, bisa si parabola, nantinya jadi problem. Adalah ambil yang horizontal aja, lebih gampang. Ini ketebalannya delta YI. Ya. Jadi sekarang delta AI kita itu adalah bagian kiri sama bagian kanannya kan selalu sama ya. Bagian kirinya adalah berapa tuh? Bagian kanan dulu, maaf. Bagian kanannya Y sama dengan 5 minus X kuadrat, tapi kita harus buat dalam dalam X sama dengan sesuatu dari Y. Berarti kita coba hitung dulu dikit. Y minus 5 sama dengan, atau langsung aja, 5 minus Y itu adalah X kuadrat. Berarti kita ambil yang mana nih? Nah, kita ambilnya yang minus akar 5 minus Y. Kenapa ambil yang minus? Karena kita melihat di bagian sini ya, di bagian kiri ya.
Wait. Ya, kita ngambilnya bagian sini kan, bagian bagian kirinya kan. Jadi kita akan ambil yang bagian X yang negatif saja. Gitu. Jadi kita akan punya minus akar 5 minus YI bar. Dikurangi bagian, itu bagian kiri. Maaf, maaf. Bagian kanannya. Jadi saya catat di sini. Bagian kiri, Maya. Bagian kanannya ini, si garis Y sama dengan X min 1. Yaitu adalah X sama dengan Y plus 1. Jadi YI plus 1. Gitu. Dikurangi minus akar 5 min YI. Ya. Kali delta YI. Berarti A-nya apa tadi? Limit N menuju tak hingga sigma 1 sampai N delta AI. Integral Y plus 1 kurang jadi plus ya. DY. Batasnya dari mana sampai mana? Batas atasnya sih jelas, 1. Batas bawahnya, oh ini nih, si titik potong yang kedua ini kita belum cari. Itu ketika X-nya minus 3, Y-nya minus 4. Dah, hitung. Ya, hitung sendiri. Oke, itu nomor 3. Kamu nanya, Boleh. itu buat dari apa namanya? Dari delta, misal delta A ini sampai ke integral itu harus ditulis dulu A sama dengan limit itu, Kak. Iya dong. Kan kamu tahu dari mana delta AI berubah jadi integral? Kan Oh, prosesnya tadi, si 4 proses ini. Nih, ini wajib ada di jawaban kamu. Untungnya proses 3 sama 4, kamu nggak perlu ngitung kayak waktu zaman kamu ngitung jumlah Riemann. Ingat nggak sih jumlah Riemann yang iya. kamu belum tahu integral yang harus pakai sigma I-nya apa gitu. Nah, itu kan capek gitu. Untungnya kita udah tahu, oh satu paket ini kan nanti akan jadi integral tentu. Jadi nggak apa-apa, ini mah tulis aja. Tulis kayak gini doang, formalitas aja. Tapi ujung-ujungnya kamu kan udah tahu, hasilnya bakal jadi integral. Oh ya. Hmm. Sip? Ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut ke yang saya nggak tahu nomor selanjutnya, volume. Udah volume nih nomor selanjutnya. Oke, kalau belum ada saya lanjut aja ya, volume ya. Tentukan volume benda pejal bla bla bla. Sip. Kita coba ya langkah ke nol, menggambar dulu. Ini masalahnya kalau nggak digambar nggak tahu gambarnya kayak gimana ya, bentukannya kayak gimana, diputarnya kemana, mau ngambil irisan kemana, nggak bakal jalan. Berarti kamu harus tetap gambar dulu kalau nggak ada gambar ya. Oke, 4C. Nah, di sini untungnya gambarnya gampang sekali, cuma begini aja. Karena yang saya butuh tahu, oh mutlak X ya, kayak huruf V begini gitu ya. Kira-kira aja ya. Terus apa lagi? Y sama dengan 1. Y sama dengan 1, ya kayak tadi. Garis. Tuh. Tentunya ini sangat mudah, titik potongnya itu di plus minus 1 ya. Tuh. Daerahnya itu, si segitiga yang ini, daerahnya mau diputar terhadap garis ini. X sama dengan 1 ya. Diputar terhadap garis ini. Nah, di sini kita punya kebebasan. Kamu mau mengambil daerahnya diiris vertikal atau horizontal? Terserah. Terserah. Misalkan, saya mau mengambil, ini saya nggak mau praktekin dua-duanya ya, kelamaan. Saya mau ngambil irisannya vertikal lagi deh, kayak gini. Kebetulan dua-duanya mau bagian atas sama bagian bawahnya cukup jelas. Ya. Bagian atasnya ini adalah si Y sama dengan 1, bagian bawahnya adalah si mutlak X. Gitu. Ya, mau di bagian sininya juga tetap mutlak X. Gitu ya. Kapus. Ya, ini. Kalau diputar, tadi gimana? Kalau diputar, dia akan
sejajar kan. Kalau sejajar pasti jadi kulit tabung. Iya, kulit tabung. Kira-kira kayak gini. Oke, kulit tabung. Nah, delta V-nya apa? Oke, delta V I itu akan jadi nggak kebayang Pak. Iya iya ya udah gambar aja dulu kayak gini. Ya, persegi panjangnya gambar dulu biar kebayang. Terus ngebayangin coba si tabungnya dipotong gitu. Apa yang akan terjadi? Hal pertama yang paling jelas, kalau ini delta XI, ketebalannya pasti lebarnya delta XI. Itu yang paling jelas. Tinggi, tinggi gampang. Bagian atasnya satu, bagian bawahnya mutlak X. Ya udah, ini berarti tingginya itu. Nah, yang mungkin rumit adalah panjang dari si baloknya. Itu adalah keliling dari lingkarannya. Oke, kalau misalkan saya ceritanya ngambil eh, elemennya di sini nih, XI barnya. Berarti jarak dari sini ke sono berapa gitu kan? Ini kan 2 pi jari-jari gitu kan. Jari-jarinya itu adalah jarak dari XI ke 1. Oh, ini adalah 1 min XI bar. 1 min XI bar. Ya udah tinggal dikaliin. Enak. 2 pi 1 min XI bar dikali 1 min mutlak XI bar dikali delta XI. Berarti volumenya adalah limit N menuju tak hingga sigma dari 1 sampai N delta VI. Yaitu 2pi-nya saya keluarin aja, integralnya. Di sini kan saya mau mengambil batas buat X, berarti dari min 1 sampai 1. Ya. Dari apa? 1 min X dikali 1 min mutlak X dikali, udah cukup, dx. Nanti ya tentunya integralnya harus kamu pisah ya perhitungannya. Karena kan ada mutlak X di sini. Jadi kamu harus hitung dulu dari min 1 sampai 0 ditambah 0 sampai 1. Karena fungsinya beda. Gampang ya jadinya. Semoga gampang. Oke, itu untuk nomor 4. Kalau pakai irisan yang horizontal gimana? Jadi gini. Oh iya boleh boleh. Kan mutlak X itu kan ini kan X sama dengan Y, yang satunya lagi X sama dengan minus Y kan. Nah, jadi ketahuan ya yang kiri sama kanannya siapa, integralnya jadi dari 0 sampai 1. Dan itu jadi bentuknya cincin. Cuma ya harus hati-hati ya menghitung jaraknya atau jari-jarinya jadi beda gitu. Itu harus pelan-pelan. Bukan berarti kiri kurang kanan ya, nggak seenaknya kayak gitu. Karena sumbunya sekarang sumbu putarnya bukan di sumbu koordinat. Jadi kita harus hati-hati. Ya itu bisa dicoba sendiri. Saya nggak mau praktekin dua-duanya, capek. Oke, selanjutnya kita lihat nomor 5. Sekali lagi ini kita harus gambar, karena kalau kayak gini ya nggak kebayang gitu ya. S daerah kuadran 1, oke udah gambarnya gini aja lah. Dibatasi oleh parabola X kuadrat, Y sama X kuadrat, kira-kira aja. Garis Y sama 4, kira-kira aja. Oke, udah ya. Nah, hitunglah volume dari benda pejal yang dihasilkan jika daerah S diputar terhadap garis berikut. Oh, saya mau lihat yang 5C saja. Berarti saya ingin memutarkan dia terhadap sumbu ini nih. Ya, sumbu putarnya ini. Yaitu Y sama dengan min 1. Nah, ini mau pakai apa? Mau pakai horizontal, mau pakai vertikal, sama-sama gampang. Sama-sama gampang. Sama-sama gampang. Nah, terus kita akan lihat, misalkan mau apa nih? Nah, yaudah kita contohin vertikal aja ya. Tadi kan yang horizontal ya. Kenapa nih? Oh, miring. Ini lah misalkan ya. Tebalnya delta X. I. Oke. Kalau diputar terhadap garis Y sama minus 1, dia akan jadi cincin.
Ini si cincinnya mah nggak perlu digambar ya. Kalau kamu nanti ngerjain soal, bebas mau digambar mau nggak apa-apa, terserah ya. Kira-kira aja. Nah, kalau saya biasanya ngegambar, walaupun gambar saya jelek, buat ngebayangin. Tebal banget. Nah, ini nih, delta XI-nya ya. Jari-jari dalamnya berapa, jari-jari luarnya berapa. Dia. Nah, jari-jari dalamnya berarti jarak dari si kurva yang bawah itu siapa? X kuadrat ke sini, gitu ya. Ke garis Y sama dengan -1, gitu. Itu kan jari-jari dalamnya. Yaitu adalah jaraknya berapa tuh berarti? 1 X kuadrat XI bar kuadrat min 1. Nah, ini jari-jari dalamnya. Jaraknya kan begitu. Sedangkan jari-jari luarnya adalah ya jarak dari Y sama dengan 4 ke Y sama dengan -1. Gampang sekali. 4 min 1. Ini ngapain saya pakai kurung ya? Nah, ini. Berarti volume, tulis di mana? Tulis di mana? Sini aja. Delta VI, Pi, R in kuadrat minus R kebalik. R out kuadrat kurang R in kuadrat kali delta XI. Yang adalah Pi R out 5 kuadrat 25. Langsung aja dihitung. R in kuadrat mentok X kuadrat plus 1. XI bar kuadrat plus 1. Kali delta XI. Dah. Jadi volumenya apa? Limit N menuju T hingga sigma dari 1 sampai N delta VI. Yang adalah, berarti karena kita menggunakan irisan vertikal tadi, berarti kita harus melihat batas untuk X. Batas untuk X kan mulainya dari kuadran 1, berarti batas bawahnya 0. Oh, si Pi-nya keluar aja. Ya. Batas atasnya berapa? Oh, berarti kita harus cari perpotongan Y sama dengan 4 dengan Y sama dengan X kuadrat, tapi X-nya positif. Oh, jelas 2. Jelas 2. Ya, jelas 2. Terus apa fungsi yang diintegralkannya? 25 minus X kuadrat plus 1. Salah. Ini dikuadratin, ketinggalan. Nah, dx. Dah, tung. Malas saya ngitungnya. Oke? Boleh nggak pakai yang eh, horizontal? Boleh, nanti jadi kulit tabung nanti. Jadi kulit tabung. Kalau mau pakai yang horizontal, berarti kamu harus ubah dulu. Berarti X-nya adalah akar Y. Kenapa yang akar Y? Karena kan yang di kuadran 1, X-nya yang positif, ya. Gitu. Oke? Nah, selanjutnya kita lihat nomor 6. 6, 6, 6, 6. Oh, asik. Udah ada gambarnya. Nggak perlu gambar. Nggak perlu melihat gambar jelek saya lagi. 6E. Ini apa nih? Oh, iya, 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 iya. Begitulah. Nah, ceritanya daerah R2 mau diputar terhadap garis AB. Berarti daerah yang dibatasi oleh apa nih? Nah, kita kasih tanda ya. Si kurva yang ini, itu tuh apa? Y sama dengan akar pangkat 3 dari X ketimpa. So, akar pangkat 3 dari X per 2. Yang bawahnya ini, Y sama dengan X per 2. Mau diputar terhadap garis AB ini. Baiklah. Nah, tersekarang, mending ngambil apa? Mending ngambil irisan apa? Kalau kata saya sih mending ngambil vertikal. Karena udah tahu Y sama dengan apanya. Oh, nggak mau, maunya horizontal. Ya, sok cari dulu berarti X-nya sama dengan apa. Kalau kayak gini, bolehlah X-nya sama dengan 2Y. Kalau yang kayak gini berarti X-nya sama dengan apa nih? Y pangkat 3, X-nya sama dengan 2Y pangkat 3 ya? Boleh, boleh.
Jadinya gini, boleh, bisa tuh. Ya, mungkin lebih enak gitu ya kalau ngitung integralnya daripada ada akar pangkat 3 pusingnya. Tebelnya delta YI. Putar. Jadi apa? Jadi cakram. Saya nggak mau gambarnya, nggak muat. Tapi intinya apa? Intinya berarti saya harus tahu delta VI-nya. Delta VI-nya adalah Pi dikali R out kuadrat dikurang R in kuadrat dikali delta YI. Ya. Yang adalah Pi dikali jari-jari luar. Dari mana ya? Jari-jari luar berarti dari yang sini. Itu kan? Bagian ini. Diputar ke sini. Berarti ini jari-jari luar kita nih. Berapa tuh? Oh, jarak dari 2Y pangkat 3 ke 2. Jaraknya berapa? Jaraknya berarti 2 dikurangi 2Y I bar pangkat 3. Oke. Dikuadratkan. Gede ya? Ya udahlah. Nah, terus Y in-nya mana? R in-nya mana? Berarti jarak dari si garis ini ke 2. Berarti 2 kurang 2Y I bar dikuadratin. Delta YI. Makanya V kita atau volume limit N menuju T hingga sigma dari 1 sampai N delta VI. Yang adalah Pi integral. Nah, kita mau mengintegralkan terhadap Y. Berarti kita mau mengambil batas untuk Y. Yaitu dari 0 sampai 1. Hati-hati ya. Kayak gini-gini ya. 2 min 2Y pangkat 3 dipangkatin 2. Dikurangi 2 dikurang 2Y dipangkatin 2. DY. Dah, tung. Lanjut. Tiga lagi. Udah itu kita kabur. Ya, 3 lagi. Gunakan integral untuk membuktikan bahwa volume kerucut dengan jari-jari N lagi, R dan tinggi H adalah sepertiga pi R kuadrat H dengan menggunakan metode cakram atau kulit tabung. Kalau kamu bayangin, kerucut ya, kerucut itu kan sebenarnya benda putar. Benda putar dengan cara memutar segitiga. Gitu ya, segitiga siku-siku diputar. Gitu. Kamu bisa bayangin kayak gitu. Nah, jadi bisa aja kita bikin bentuk versi sebelum diputarnya. Sebelum diputarnya mungkin kayak gini. Ya. X, ini Y, nah ini garisnya, terus ini segitiga siku-sikunya, terus saya mau putar terhadap X. Gitu. Nah, cuman garisnya apa ya? Oke, kalau kamu bayangin berarti jarak dari sini ke sini harus R. Ya, berarti kalau gitu ini harus segini harus R, tingginya harus H, begitu kan? Yaitu jarak dari sini ke sini H. Berarti ini harus H. Nah, garis apa yang melewati titik 0,0 dan titik R, H? Berarti Y sama dengan apa tuh? Eh, R per H X, betul nggak? R per H X. Gradiennya kan R per H ya? Ya, gitu ya. Benar, benar, benar. Nah, daerah yang ini, si segitiga siku-siku ini, mau kita putar terhadap semua X. Paling gampang di mana? Ambil aja irisan vertikal. Nanti jadi cakram. Ya. Jadi delta VI kita adalah Pi R kuadrat. R-nya adalah, wah ini bingung nih, ada R ini, ada R cakram maksud saya ya, R kuadrat di sini ya. Jadi R per H X I bar dikuadratkan kali delta XI. Jadi volumenya adalah limit N menuju T hingga sigma dari 1 sampai N delta VI yang adalah Pi, keluar aja Pi-nya, integralnya dari berapa sampai berapa? Di sini kita mau integralin terhadap X, berarti dari 0 sampai H. R per H X kuadrat DX. Nah, ini bonus saya hitungin.
Kan disuruh buktiin. Ini gampang, R per H kali sepertiga X pangkat 3. Masukin 0, masukin H. Jadi saya punya Pi R per H, kenapa jadi H-nya yang dikuadratin ya? Saya salah gitu. Sepertiga H pangkat 3. Ada yang kebalik ini mah. Sepertiga Pi R H kuadrat. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Aduh. Itu era mahanya dikuadratin nggak kawal? R sama, oh ininya yang ketinggalan ya? Oh iya, iya, terima kasih. Terima kasih. Nah, ini baru benar. Sip. Oke. Ketinggalan. Lupa dikuadratin. Deh. Kalau kulit tabung ya berarti kamu mengambil irisannya gini aja nantinya. Kalau yang 8B. Ini berarti nanti kamu cari dulu X sama dengan apa. Ya. Sama aja. Sama aja. Kamu bisa lakukan lah itu. Gampang. Oke. Itu nomor 8. Sekarang kita lihat nomor 9. Di sini ya kayak ada semacam bola gitu ya. Ya setengah bola gitu, wadah wadah berbentuk setengah bola. Jari-jarinya R diisi airnya sampai ketinggiannya H. Kita ingin buktikan volume airnya, jadi nggak penuh, volume airnya di dalam wadah tersebut itu kayak gitu tuh, sepertiga pi H kuadrat dikurangi 3R kurang H. Nah, dikasih clue tuh sama Power Soma. Mau pakai cakram, boleh. Mau pakai kulit tabung, boleh. Ya. Nah, itu kelihatan nggak tuh ada kurva yang dikasih tanda merah? Bisa dicari dulu persamaannya apa gitu ya. Atau mau pakai cara lain juga boleh. Nah, kalau kayak gini sih saya mikirnya gini. Ini si bola, si wadah, saya belah dulu kayak gini. Saya gambar dulu ini sumbu Y, ya. Saya gambar sumbu Y. Jadi ini saat Y-nya 0 gitu, dan ini saat Y-nya H gitu ya, ketinggian H. Nah, saya belah di sini nih, potong ya. Ketebalannya delta YI gitu. Oke? Kalau saya ngelihatnya gini, ini caranya agak beda mungkin kalau dengan yang tawar soma. Nah, saya melihat kalau saya potong seperti ini, delta YI saya, jadi maksudnya saya mau menghitung volume air yang ada di YI bar gitu ya, yang ada di potongan saya ini yang saya gambar kotak ini adalah berbentuk cakram, yaitu adalah um, Pi R kuadrat kali delta YI. Cuma R-nya R ke I gitu. R ke I itu yang mana? Ini nih. Jadi kalau saya gambar, nah gini. Ini kan sebenarnya saya gambar, saya ngambil tipis gitu ya, tebal, agak-agak tebal gitu. Nah ini kan ada jari-jarinya di sini. Gitu. Ada jari-jarinya. Kalau misalkan saya gambar lebih simpel lagi, mungkin saya bisa gambar kayak buletan aja gitu ya. Nah, ini. Nah, ini saya punya RI di sini. RI. Nah, tapi cara cari tahu RI-nya gimana gitu? Cara cari tahu RI-nya gimana? Nah, kalau saya mikirnya mungkin gini ya. Ini kan R, ini R. Bisa nggak ya saya bikin segitiga gitu dari situ? Ini H. Hmm, bisa nggak ya? Coba mikir dulu. Kak, maaf, berarti ini dibentuk cakram ya? Mm-mm. Tapi bukan volume benda putar kalau yang saya buat ini. Saya mau nyari hubungan antara RI dengan R. Tapi betul, bentuk irisannya berbentuk cakram dalam kasus ini. Betul, betul. Cuman yang jadi masalah adalah mencari R-nya bagaimana. Nah, mungkin kita bisa juga menggunakan informasi yang dari Power Soma ini. Ini si kurva merahnya kan berbentuk lingkaran gitu ya. Nah, tapi bisa nggak ya?
Oh, R, lingkaran berjari-jari R. Nah, ini taruh. Kalau misalkan kayak gini, H, ini H-nya saya buang dulu biar nggak pusing. Jadi kalau kita lihat si bentuknya kira-kira gini. Oh, sorry, melengkung. Ya, nggak sesuai gambarnya. Jadi saya mau melihat si seperempat lingkarannya gitu. Ini R, tentunya ini R. Kalau misalkan saya mau melihat ini YI bar, di sini RI bar, gitu ya katanya. Maaf, RI saja saya nulisnya. RI. Nah, berarti segini itu adalah R min YI bar. Nah, apakah membantu? Membantu karena saya punya di sini juga pasti R, gitu kan? Ini kan jari-jari. Berarti sekarang saya punya segitiga siku-siku yang ini. Ya, jadi dalam kasus ini saya punya R kuadrat sama dengan R min YI bar kuadrat ditambah RI kuadrat. Berarti RI-nya saya bisa cari tahu, yaitu adalah akar dari R min, maaf, akar dari R kuadrat dikurangi R min YI bar kuadrat. Nggak butuh ya, nggak butuh RI-nya. Saya butuh RI kuadrat saja, ya udah. Jadi R kuadrat dikurangi R min YI bar kuadrat. Pitagoras. Pitagoras. Ya, Pitagoras. Segitiganya yang ini nih. Ini, saya coba tebelin. Yang ini, nih. Semoga kelihatan segitiga siku-sikunya. Oke? Nah, saya tulis ulang, delta VI-nya berarti menjadi Pi dikali R kuadrat minus R min YI bar kuadrat delta YI. Berarti V-nya adalah biasa, formalitas, turun dikit, yang adalah integral, OP-nya keluar, boleh, dari 0 sampai H doang, karena kan airnya cuma sampai H. Ya, 0 sampai H, dari itu R kuadrat, R mah kan jari-jari wadahnya, jadi anggaplah kayak konstanta gitu. Dikurang, ini saya buka aja lah, R kuadrat min 2RY plus Y kuadrat DY. Hitung, kita coba hitung. Pi, integral 0 sampai H, kita rapiin dulu. R kuadrat minus R kuadrat habis, ini minus 2RY. Oh, jadi plus, maaf. 2RY min Y kuadrat DY. Integralnya jadi apa? Integralkan terhadap Y. Berarti RY kuadrat min Y pangkat 3/3, masukin 0 sampai H. Berarti Pi RH kuadrat min H pangkat 3/3. Jangan-jangan saya lupa lagi nguadratin. Enggak, semoga tidak. Pi RH kuadrat min Pi H pangkat 3/3 sepertiga. Oh ya, sepertiga Pi-nya keluar gitu ya. Sepertiga Pi-nya keluar, H kuadratnya keluar, sisanya adalah 3R sama H ya. Oh ya udah benar-benar. Sama. Sama ya. Jadi bisa dicari dengan Pitagoras, bisa dicari kurvanya dulu. Tapi kalau kurvanya jadi persamaan lingkaran, sih sama aja sih sebenarnya. Sama aja. Jadi persamaan lingkaran, tapi pusatnya di mana, jadi-jadinya apa. Bedanya di situ doang. Banyak caranya kalau yang ini. Banyak caranya. Hmm, Oke.
Satu lagi ya, satu lagi, nomor 11. Oh, ini si benda pejal tadi tuh, ya. Gambar dulu. Jadi kalau kalau ngerjain soal ini, saran saya sih gambar dulu dua dimensinya. Gambar dulu si alasnya, baru gambar tiga dimensinya. Kalau langsung gambar tiga dimensi pusing nantinya. Gambar dua dimensinya dulu, gambar alasnya dulu. Parabola y kuadrat sama dengan 4 minus x. Bisa nggak gambarnya? Miring. Kira-kira aja. Y kuadrat sama dengan 4 minus x. Berarti gimana tuh? Kalau y kuadrat sama dengan x, gini ya. Bingung, Pak. Ya. Potret. Y kuadrat min 4 min y kuadrat sama dengan x. Betul. Nah, kalau zaman dahulu kala, kamu ingat-ingat, x sama, ngobrolinnya gini dulu. Y sama dengan 4 minus x kuadrat. Ya itu mah yang kayak gini. 4 minus x kuadrat mah yang kayak gini. Gitu kan nih. Ini 4, ini min 2, ini 2. Tapi sekarang kan x sama dengan 4y kuadrat. Tinggal tukar ininya aja. Jadi kalau saya gambar dalam bidang yang ini, gimana nih? Berarti y-nya, berarti x-nya 4, gitu ya. Y-nya di minus 2 sampai 2. Up, up, up. Gitulah kira-kira. Inilah y kuadrat sama dengan 4 minus x. Sip. Satu lagi garis y sama dengan x plus 2. Gampang. X plus 2 berarti dia berpotongannya di minus 2. Tarik garis, tarik garis, tarik garis. Oke, ada perpotongan harusnya di sini. Yang entah di mana. Bisa dicari dulu perpotongannya. Sangat bisa dicari. Berarti apa nih? Masukin x-nya aja lah. Ini kan x sama dengan y min 2 ya. Jadi y kuadrat sama dengan 4 minus y plus 2. Berarti y kuadrat plus y min 6. Nah, kayak gini lagi. Y plus 3, y min 2. Jadi y-nya 2, betul. Atau y-nya minus 3. Di sini minus 3-nya. Kira-kira. Ini nggak sesuai skala, jadi agak jelek. Kalau gitu x-nya berapa? Tinggal substitusi aja. Nih, x sama dengan y min 2. Berarti ini min 5. Kalau di sini 0. Dah. Nih, daerah alas kita yang ini. Oke, ini alasnya. Ya. Nah, sekarang kalau tiga dimensinya gimana? Ini kita mau ngerjain yang 11A. Ini goodbye dulu lah. Ini cuma potretan. Nah, bayangin kamu punya, nggak usah mirip-mirip banget lah bentuknya. Ya. Nggak usah mirip-mirip banget bentuknya. Kira-kira aja. Kira-kira kayak gini. Ya, walaupun nggak sesuai ya, harusnya ada yang berpotongan dengan sumbu koordinat. Ya, kira-kira kayak gini. Bayangin ya, kamu punya bentuknya ya kira-kira kayak gitulah. Nah, baca soal lagi. Volume benda pejal tersebut jika penampang yang sejajar dengan sumbu X. Penampang yang sejajar dengan sumbu X. Penampang yang sejajar dengan sumbu X. Berarti harus ngegambarnya kayak gini. Harus kalau ini. Ini harus nurut sama soal. Oke? Harus sejajar dengan sumbu X. Berarti kira-kira kayak gini. Berarti ini tebalnya harus delta YI. Berarti kira-kira kalau ngegambar tiga dimensinya kayak begini mungkin. Ya. Nah, penampangnya mau bentuknya apa? Kalau yang A sih segitiga sama sisi. Ya udah jadi gini. Gitulah kira-kira. Jadinya kayak gimana? Jadinya tuh kayak prisma segitiga sama sisi. Jadi ada tebalnya dikit. Nah, gitu. Tebalnya berapa? Tebalnya delta YI. Terus ada sisinya. Ya, sisi segitiga sama sisinya ya. Sisinya apa? Sisinya ya ini. Inilah sisinya di alas kita. Ya. Berarti sisinya adalah apa tuh? Kanan kurang kiri ya.
4 minus, oh maaf, kita harus buat X sama dengannya. Berarti X sama dengan 4 min Y kuadrat ya. 4 min YI kuadrat, YI bar kuadrat, dikurangi dengan YI bar min 2. Atau kita bisa sederhanakan jadi minus YI kuadrat minus YI bar plus 6. Oke. Ini sisi kita. Berarti delta VI-nya luas segitiga sama sisi, ya, luas segitiga sama sisi dikalikan sama delta YI-nya. Luas segitiga sama sisi apa? Apa ya? Saya nggak apa. 1/4 akar 3 S kuadrat, bener nggak? Luas segitiga sama sisi. Kok saya lupa? 1/4 akar 3 S kuadrat. Nah, berarti 1/4 akar 3 itu dikuadratin. Oh, berarti minus YI kuadrat. Ups. Minus YI bar plus 6 dikuadratin dikali delta YI. Terakhir, ya udah tinggal susun integralnya ya. Oh, batasnya dari berapa? Batasnya berarti untuk Y gitu ya. Si 1/4 akar 3-nya mah keluar aja dulu. Y-nya berarti dari min 3 sampai 2. Nah, hitung nantinya. Nah, nantinya kalau yang 11B setengah lingkaran, ya nanti kamu akan punya jari-jarinya. Gitu ya, jari-jari, maaf, diameternya gitu. Diameternya adalah yang si bagian kanan kurang kirinya itu loh. Kanan kurang kirinya tadi. Nantinya kamu bisa hitung. Dah, mentoknya di nomor 11 dulu aja, karena kan baru belajar sampai volume ya. Jadi belum saya bisa lanjutin sampai belakang. Sip. Ada pertanyaan dulu sejauh ini? Ada yang perlu diulang? Mungkin? Ada yang kecepatan, mungkin perlu diulang lagi. Saya nggak ngerti nomor ini, nggak apa-apa, sok. Karena kita masih punya waktu. Atau jangan-jangan sekarang waktunya tidur kali ya. Melanjutkan tidur. Gimana nih? Ada pertanyaan mungkin sejauh ini? Gimana? Nggak ada? Pak. Oke. Kalau nggak ada, ya sudah. Berarti kita bisa akhiri tutorial hari ini.